Assalamualaikum. Semangat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada yang belum, kenapa ini yang belum? Kesiangan bangunnya? Iya, Bu. Jangan dibiasakan siang-siang bangun, Nak. Nanti kalian kalau nggak sarapan kena sakit asam lambung, nanti bahaya kita. Oke ya? Oke, untuk biar hikmat pada kita hari ini, pada pembelajaran kita pagi hari ini, kepada ketua kelas, pimpin doa, Nak. Pada Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial, ya. Dimana di sini nanti ada beberapa poin. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih semangat lagi dan lebih merecharge semangat biar lebih fokus untuk belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Bisa? Oke, berdiri dulu semua. Oke ya, ice breakingnya ini tepuk semangat namanya, ya. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalau misalnya Ibu bilang tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Nah, untuk hari ini, materi kita itu tentang kecerdasan artifisial, di mana ini merupakan masih mata pelajaran baru untuk kalian, ya, di kelas 10. Nah, sebelum itu, Ibu mau ngabsen dulu ya, Nak, ya. Mengabsen kehadiran hari ini. Absen dulu ya. Adelia, Agilang Pikram, Dwi, Erni, Fahri. Kemana Erni? Sakit. Berarti tadi yang izin hanya Erni ya? Sakit dia? Iya, Bu. Kalau begitu kita lanjut ya, Nak, ya, pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya ini merupakan materi awal, di mana ini merupakan mata pelajaran baru di kelas 10, yaitu tentang kecerdasan artifisial, ya, ataupun singkatannya KA. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi kecerdasan artifisial. Sebelum kita memasuki materi, ada video yang mau Ibu tampilkan ke kalian. Ini merupakan video dari kecerdasan artifisial, atau biasa pun kalau Gen Z bilang AI, ya, artificial intelligence. Nah, ini dibuat videonya ini Ibu buat menggunakan Gemini VO3. Sabar ya, masih loading. Nah, ini merupakan video dari kecerdasan artifisial. Ayo, Kli.
cepat, kita harus ke CAM, nanti berapa pendaftarannya tutup. Nah, ini menggunakan aplikasi Gemini AI, ya, VO3. Jadi itu bisa kalian searching di Google, ya, Google Chrome itu Gemini namanya ya. Tapi ini ibu pakai yang versi VO3. Jadi ini merupakan video yang dibuat menggunakan AI, di mana kita hanya meletakkan formnya saja, nanti mereka yang menggenerate menjadi video. Cepat, kita harus ke CAM, nanti berapa pendaftarannya tutup. Nah, itu tadi contoh pengaplikasian video AI atau kecerdasan artifisial ataupun AI. Nah, tadi sudah Ibu tampilkan videonya. Nah, ini Ibu tampilkan dulu presentasi slide. Apa sih Bu sebenarnya kecerdasan artifisial itu? Tujuan kita belajar kecerdasan artifisial itu apa? Nah, tadi materi kita itu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum masuk materi berikutnya, harus tahu dulu nak pengantarnya. Jadi kecerdasan artifisial atau KA atau AI ini merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, kita akan mengenal dan memanfaatkan berbagai perangkat AI untuk membuat konten kreatif secara kolaboratif. Kenapa sih kok fokus kita di membuat konten kreatif secara kolaboratif? Tujuannya nak, sekarang banyak yang namanya peluang mendapatkan uang itu menggunakan media sosial. Dimana nanti kalian membuat sebuah konten itu menggunakan AI, sehingga nanti akun kalian itu berkembang, kemudian dinotis sama Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook, sehingga kalian bisa menghasilkan uang dengan banyaknya viewer kalian, seperti itu. Jadi Ibu mengangkat dulu, memanfaatkan berbagai perangkat AI untuk membuat konten kreatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian bisa mengoperasikan perangkat AI. Peserta didik akan belajar cara menggunakan perangkat AI berbasis web dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dalam tim. Jadi nanti kalian di kelompok ya, bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proses proyek berbasis AI secara kompleks, seperti itu. Inilah tujuan pembelajaran kita, 3 poin tujuan pembelajaran kita. Nah, perangkat AI berbasis web kita nanti masih menggunakan handphone, karena rata-rata kalian itu kan belum ada laptop di rumah. Jadi kita gunakanlah handphone kita itu untuk membuat AI. Lanjut, kemudian masuk kita ke materi intinya nak. Nah, ini materinya tentang tadi kolaborasi perangkat AI. Jadi di sini ada jenis-jenis perangkat AI yang relevan ke materi intinya. Ada yang namanya ChatGPT, ya. Ini pasti udah ada di sini yang pernah menggunakan ChatGPT. Sudah, alhamdulillah, berarti kalian sudah familiar juga dengan ChatGPT ya. Jadi kalau ChatGPT ini dia membuat teks kreatif, deskripsi produk ataupun artikel. Nah, kemudian kita lanjut langkah-langkah pengoperasian perangkat AI. Yang pertama itu pasti kita tujuan dulu ya nak ya. Tujuan kita ini apa? Kita tentukan tema dulu, misal anti-bullying, ramah lingkungan, digital safety, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih perangkat yang mau kita gunakan. Contohnya tadi ada Canva untuk desain visual, ChatGPT untuk teks narasi. Teks narasi itu bisa misal cerita, hikayat, membuat cerita pendek, membuat naskah pidato, seperti itu. Nah, kemudian menginput perintah. Inilah memasukkan prompt ataupun teks yang diinginkan.
Kemudian kolaborasi tim, bagi tugas nak. Ada yang memberi masukan, kemudian ada yang menyatukan hasil. Itu kolaborasi tim. Jadi di sini memang untuk nanti kita ada nanti diskusikan. Jadi diskusi kelompok. Ini ada contoh proyek mini. Kampanye digital anti bullying. Langkah-langkah proyek. Gunakan Canva AI untuk membuat poster. Ini kita menggunakan Canva AI untuk membuat poster. Ke ChatGPT untuk membuat slogan atau narasi pendeknya. Tapi tema kita ini ya, anti bullying. Kemudian gabungkan hasilnya di Google Slide atau dokumen bersama. Kemudian presentasikan hasilnya. Nah, ini tutorial untuk menggunakan ChatGPT, tapi Ibu rasa kalian semua sudah tahu dan pasti kalian pun sudah menggunakannya, ya. Yang pertama tadi kan tentang anti bullying ya. Berarti kita buatkan ini prompt-nya ya. Nah, prompt itu perintah ke mereka, ke mesinnya, ke ChatGPT-nya. Buatkan 3 slogan anti bullying yang singkat, menarik dan mudah diingat untuk kampanye sekolah. Target audiennya adalah remaja usia 15 sampai 17 tahun. Itulah fungsi dari ChatGPT, tapi karena kalian semua sudah pernah menggunakan ChatGPT, Bu rasa ini tinggal ini aja sih sebenarnya, memoles prompt-nya itu. Nah, kemudian ada menggunakan Canva AI untuk desain visual. Sama seperti ChatGPT, ya ini kita bukalah dulu Canva. Ya, ini bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer juga bisa. Nah, di sini ada kolaborasi tim dalam proyek AI. Nah, ini nanti untuk kerjasama kelompok ya nak ya, diskusi kelompok. Nah, ini bagian ada brainstorming. Ini dianya bagian untuk ide. Ya, ide satu kelompok itu apa yang mau kita buat. Jadi fungsi dari kolaborasi yang efektif ini akan menghasilkan proyek yang lebih komprehensif dan kreatif. Nah, inilah tadi materi singkat tentang pembelajaran kita kecerdasan artifisial. Adakah yang mau ditanya? Sudah paham tentang pengantar kecerdasan artifisial? Sudah, mana suaranya ini? Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham, berarti kita masuk kegiatan kita berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Nah, ini udah bentuk kelompok ya? Sudah, oke. Berarti mana kelompok 1? 5. Oke. Berarti ada 5 kelompok kita ya. Nah, sebelum melakukan tugas kelompok dan sebelum LKPD ini Ibu bagikan, ini ada LKPD untuk masing-masing kelompok, lembar kerja peserta didik. Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana AI ataupun KA bisa membantu kita membuat konten yang bermanfaat? Jadi bagaimana AI ataupun kecerdasan artifisial bisa membantu kita membuat konten yang bermanfaat? Yuk, siapa? Kelompok mana nih? Ya, silakan nak. Namanya Luna Fitria. Ya, apa jawabannya Luna? Oke, mantap, lengkap sekali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, Ibu rasa berarti semuanya sudah paham ya, karena memang jawabannya memang bagus ya, tentang manfaatnya untuk membantu kita untuk membuat konten yang kreatif. Oke, berarti sudah pada paham pemanfaatannya itu, berarti Ibu tinggal mau menagih nih ya. Ibu mau menagih. Berarti ada beberapa yang mau Ibu kasih nih. Jadi di sini kalian membuat proyek, nah, membuat desain proyek bagaimana
Terserah ya, mau membuat desain proyeknya itu bentuk teks ya, ataupun gambar, ataupun video animasi. Kalian tulis di sini nanti ada nama kelompok, kalian buatlah nanti kan kelompok 1, anggota kelompok. Di sini ada tiga bagian. Pilih salah satunya. Kalau misalnya kalian mau buat teks ya buat teks, aplikasinya apa yang digunakan. Oke, bisa kita berdiskusi anak ya. Oke, silakan lakukan ya. Nanti kemudian setelah itu presentasi setiap kelompok ya. Oke, silakan kerjakan nak. Nanti hasilnya kirimkan ke WA ibu, nanti biar kita tampilkan ya hasilnya ya. Bisa Olip? Kelompok 5 bisa? Aman ya? Aman. Jadi ini perannya ini pentingnya, berarti ini tema kalian pentingnya menjaga lingkungan yang bersih. Oke. Ini ChatGPT ya? Iya, Bu. Oke. Buat cerita. Iya, Bu. Oke, ini promnya udah dimasukkan ya? Iya, Bu. Oh, berarti ini ceritanya. Ini di copy ya kan, buka WPS Office ya, disalin untuk ke Word, kemudian nanti kirim ke WA Ibu ya. Nanti biar Ibu ditampilkan nanti waktu presentasi ya. Oke? Oke, mantap. Good. Ini udah selesai yang ini. Coba Ibu cek. Nanti paham ya. Jadi adanya AI itu ketika kita mau buat konten-konten gambar itu tinggal kasih aja promptnya. Kemudian nanti AI yang ini kan kirim ke WA Ibu ya. Oke. Oke, kita sudah ya nak ya. Bisa ya? Oke. Kalau begitu lanjut kita presentasi setiap kelompok ke depan. Oke, kelompok 1 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Begas sebagai moderator kelompok 1. Perkenalkan, saya Fitri sebagai di sini kami memilih alat device. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut kelompok 2. Silakan untuk kelompok. Bagian 1, eksplorasi alat AI kreatif. AI yang kami pilih ChatGPT. Keunggulannya, ChatGPT bisa membantu kami menyusun cerita dengan alur yang logis dan pilihan kata yang beragam. Sekian dari presentasi kami. Ada lagi bertanya? Oh, tunggu dulu. Tadi mereka sudah ada mengirimkan hasil AI-nya sama Ibu. Jadi kita buka bersama-sama ya. Tadi tentang cerita ya, cerita pendek ya. Nah, ini tadi menggunakan ChatGPT. Nah, ini hasilnya seperti ini, Nak. Nah, ini ceritanya. Risa mulai melatih Dika setiap sore. Gampang sekali ya. Oke. Good job. Oke, tadi moderator bilang apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya bertanya. Berdiri, siapa namanya, Nak? Saya Purna Fitria ingin menanyakan apakah ada kendala dalam mengerjakannya? Iya. Tidak ada kendala? Berarti memang sudah menguasai ChatGPT ya? Oke, alhamdulillah mantap. Apakah sudah lunak? Oke, terima kasih. Oke, silakan moderator tutup. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Alat AI yang kami pilih adalah AI. Alat ini memungkinkan kami membuat ilustrasi visual yang unik dan tidak ada
Tadi membuat gambar ya, ilustrasi gambar, infografis seorang cewek ataupun cowok yang lagi belajar. Wow, keren ya. Nah, dengan prompt yang tadi seperti itu aja menghasilkan gambar yang ilustrasi yang memang menarik. Oke, bagus, good job. Silakan. Oke, lanjut kelompok 3, nak. Kelompok 4. Iya, kelompok. Alat AI yang kalian pilih ChatGPT atau Google Drive. Berarti ini ChatGPT. Iya, ChatGPT. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, ya kan? Membuat konten cerita di tahun 2050 Maya ya. Tadi si Maya. Oh, seorang siswa SMK kelas 11. Oke ya, kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan, nak. Ayo. Saya silakan anggota 2 membacakan eksplorasi alat AI kreatif. Alat AI yang kami pilih Big Image Creator. Ini ya, tentang Go Green ya. Tentang Go Green. Nah, ini ya, ada 2 tadi. Oh. Jadi tadi temanya ada 2 anak laki-laki ya. Dua anak laki-laki. Ada 2 anak laki-laki dan perempuan. Tapi ini memang kurang, yang ini tadi kata mereka kurang E-nya, Bu. Seharusnya Go Green gitu ya. Coba kita tengok yang tadi. Maka dari itu tadi dikirim mereka Go Green. Oh, yang ini juga Go Green. Nah, jadi nih Go Green-nya ini juga, tapi di sini kata mereka ini jaga lingkungan kita Indonesia, ini lebih ini kalimatnya, cuman memang E-nya kurang 1 ya tadi ya. Ini makanya tadi kan di awal tadi pertemuan kita kan ada Ibu kasih slide. Kalau memang belum sesuai dengan kemauan kita itu bisa kita edit lagi ya. Jadi ini hasil pertama ya, hasil kedua, percobaan kedua. Oke, sudah bagus, tinggal berarti itu tinggal kurang E aja ya. Oke, nak, terima kasih semua kelompok sudah menghasilkan karyanya. Nah, jadi bagaimana perasaannya? Lega. Ada pembelajaran hari ini bahwasannya apa ini? Kita masuk dulu ke refleksi nih ya. Refleksi pengalaman kalian, karena ini merupakan mata pelajaran pertama kali tentang KA. Jadi sini kita mau refleksi dulu ya, refleksi hasil kolaborasi tim hari ini. Nah, jadi setelah kalian menggunakan AI, manfaatnya ini tidak yang kalian rasakan, mempercepat proses pembuatan ya kan. Tadi buat poster, buat cerita, buat video, tinggal kita klikkan formnya aja, kita ketikkan aja, kemudian AI yang menjawab, seperti itu. Oke, kita sudah nyampe penutup pada pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulan dari hari ini yaitu manfaatkanlah nak teknologi itu dengan tanggung jawab. Kemudian kolaborasi dan kerja sama tim itu untuk menghasilkan karya digital. Nah, oke, paham semua? Paham. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, itulah tadi sudah kita menyelesaikan kesimpulannya, kemudian penguatan karakter kita pun tadi sudah Ibu kasih tahu bahwasannya kalian yang paling poin penting itu bertanggung jawablah ketika kalian menggunakan teknologi. Jangan untuk menyebar hoax, jangan untuk menipu-nipu orang. Seperti kalau begitu sudah bisa kita ini anak ya, tindak lanjut. Ibu mau ngasih tugas dulu ya. Silakan ini ditulis di buku.
Tugas ibu cuman kecil aja, nak. Ini untuk tugas minggu ini ya, minggu depan ya, untuk tugas di rumah. Tugas minggu depan, tugas kelompok juga. Kerjakan juga secara berkelompok. Ini, tuliskan, kok tuliskan? Coba gunakan ChatGPT atau Canva AI. Oke, sudah. Untuk membuat ide kampanye digital, bertema kesehatan atau literasi, lalu catat proses dan hasilnya. Hampir mirip tadi yang seperti tadi kita kerjakan tadi, tapi ini temanya berbeda ya. Ini ada temanya. Kalau tadi kan terserah kalian temanya apa kan. Kalau ini Bu yang menentukan temanya itu kesehatan ataupun literasi. Oke, itulah tugas untuk nanti diskusi kelompok di rumah. Oke, terima kasih. Ada yang kurang paham dari pertemuan kita pada pagi hari ini, nak? Sudah paham ya? Kalau begitu bisa kita tutup. Agar lebih mendapatkan hikmat dari pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelas kita membacakan doa Al-Fatihah agar lebih hikmat dan pertemuan kita ini lebih bermanfaat nanti untuk kalian ilmunya. Oke, ketua kelas coba bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Silakan masuk ke kelasnya lagi. Oke.